Aku mau nyalain kipas ini buat ngetes apa hembusan angin ke layar bisa bikin perahu ini maju. Lalu aku bakal pergi 6.500 kilometer ke Khatulistiwa, di mana aku berdiri di atas belahan bumi utara sekaligus selatan. Karena ini garis Khatulistiwa dan aku di sini buat menyelidiki apakah peragaan buat turis ini tipuan atau bukan. Intinya mereka nuang air ke baskom ini dan di sisi utara Khatulistiwa airnya terlihat berputar berlawanan arah jarum jam, tapi beberapa langkah di belahan bumi selatan airnya tampak mengalir ke arah berlawanan. Mungkin kalian juga pernah dengar kalau toilet membilas ke arah berlawanan di sisi Khatulistiwa yang berbeda, dan kita di sini buat ngungkap kebenarannya. Tapi bukan cuma itu, karena hari ini kita bakal nyelidikin 6 teka-teki fisika dan teknik lain dengan peragaan sederhana. Karena tujuan kita di akhir video ini bukan cuma biar kalian tahu jawaban yang benar, tapi lebih penting lagi biar kalian ngerti kenapa itu jawaban yang benar. Pertama-tama, ngomongin soal belahan bumi, kalian tahu nggak kalau bulan di langit kelihatan begini di belahan bumi utara, misalnya di Kanada, tapi kelihatan begini di belahan bumi selatan, misalnya di Australia? Bulannya terbalik. Meski fakta itu seru, lebih seru lagi kalau kita tahu alasannya. Ini alasannya. Kita semua tahu bumi itu berbentuk bulat. Jadi kalau kalian Superman berdiri di kutub utara di belahan bumi utara, kalian seperti ini. Tapi kalau kalian Thor berdiri di belahan bumi selatan di Antartika, kalian seperti ini. Nah, tentu aja bulan di sebelah sini ngelilingin bumi seperti ini. Dan aku akan nambahin anak panah untuk bantu kita lihat arahnya. Jadi buat Superman di kutub utara, panahnya bakal nunjuk ke atas, tapi dari perspektif Thor di kutub selatan, panah itu bakal nunjuk ke bawah dari sudut pandangnya. Dan kalian pasti mikir, kalau semua itu benar, jadi panahnya bakal nunjuk ke arah mana kalau kamu Spider-Man yang berdiri di sini di Khatulistiwa? Menurut model kita ini seharusnya miring. Dan emang bener di sini di Ekuador di Khatulistiwa, dengan senang hati aku laporin kalau bulannya emang bener kelihatan miring. Buat fakta seru kedua dari 7, kalau kalian tancapin 2 jarum pin ke karton kayak gini, lalu hubungin dengan tali, lalu telusuri, kalian bakal dapat bentuk geometris favoritku, elips. Tapi ada yang istimewa dari 2 lubang jarum ini. Keduanya disebut titik fokus, dan tiap garis lurus yang kalian bidik ke segala arah dari salah satu titik akan memantul ke dinding elipsnya dan selalu mengenai titik fokus satunya. Dan ini buktinya karena aku naruh penunjuk laser di satu titik fokus, bola lilin di titik satunya, dan permukaan cermin di seluruh dinding dalamnya. Kalian bisa lihat ke arah manapun laser aku sorot, cahayanya selalu memantul dan nyinarin lilinnya. Tapi disinilah kerennya. Kalau kalian bikin ruangan ukuran asli dalam bentuk elips, lalu berdiri di satu titik fokus, kalian bisa dengar bisikan paling pelan dari orang yang berdiri di titik fokus satunya, bahkan dari jarak ratusan kaki, karena semua gelombang suaranya mantul balik ke telinga kalian. Malah ruang bentuk elips ini dibangun John Quincy Adams di gedung Capitol Amerika, dan konon dia ahlinya mengantisipasi gerakan lawan yang berkomplot melawan dia dari sisi lain ruangan besar itu. Karena kalian udah tahu prinsip fisika yang terlibat, kalian pasti gak heran kalau John Quincy Adams naruh mejanya tepat di atas titik fokus paling kiri ini. Berikutnya nomor 3, semua tahu kalau kalian injak pedal gas di mobil, barang-barang di dalam mobil bakal bergerak mundur. Lalu waktu kalian injak brake, barang-barang di dalam mobil tetap bergerak ke depan. Dan itu termasuk kalian. Makanya kita pakai sabuk pengaman. Kalau gitu kenapa waktu aku mengemudi ke pesta ulang tahun dan aku nginjek remnya, kuenya meluncur ke depan tapi balonnya malah bergerak ke belakang? Kalau soal kue yang meluncur ke depan, itu cuma hukum pertama Newton sedang beraksi, yang intinya berbunyi bahwa semua benda itu malas dan mau tetap diam kecuali ada gaya yang masuk dan mencoba menggerakkannya. Lalu menurut hukum kedua Newton, makin berat suatu benda, makin besar masanya, makin besar gaya untuk bisa menggerakkannya. Tapi ini satu hal yang kita sering lupa. Udara di sekitar kita itu fluida dan punya massa. Udara punya berat. Ini kenapa ada yang namanya tekanan udara. Ada banyak molekul udara bertumpuk di atas kita dan masing-masing beratnya sangat kecil. Jadi kita kayak ada di dasar tumpukan molekul udara ini. Ini alasan kenapa kantung keripik kalian membesar kalau kalian naik gunung. Karena kantungnya bergerak ke atas tumpukan udara, di mana udara di atas lebih sedikit yang membebani dan mendorong ke semua sisi. Dan buktinya, ini peragaan sederhana kalau molekul udara di sekitar kita memang punya berat. Waktu aku lempar balon ini ke papan, itu bergerak, tapi nggak sampai jatuh. Sekarang aku bakal ambil balon yang sama dan cuma nambahin udaranya. Itu aja, yang lainnya sama dan nggak berubah. Tapi sekarang papan tandanya jatuh. Itu artinya kita nambahin masanya
hanya dengan nambahin udara. Karena lagi-lagi hukum kedua Newton menyatakan makin berat dan besar sebuah benda, makin bisa menjatuhkan benda lainnya. Jadi di mobil, waktu kalian injak rem, bukan cuma benda di belakang yang punya massa yang mau terus bergerak, tapi semua udara nggak kasat mata juga sama. Jadi udara itu sendiri juga bergerak ke depan waktu aku injak rem. Karena udara lebih padat dibanding gas helium dalam balon, balon yang ringan terdorong ke belakang. Itu dugaan kita kan? Kita bilang balon helium melayang di udara atau bola pingpong ini mengambang di air. Tapi ini lebih seperti benda yang lebih berat dan padat, dalam hal ini air, nyerobot ke depan antrian dan memaksa bola pingpong yang malang ini minggir ke atas. Kalian bisa lihat kalau kita taruh botol ini nyamping, hal yang sama terjadi kayak di dalam mobil. Waktu aku dorong botolnya, air bergerak ke belakang yang mendorong bola pingpong ke depan, lalu waktu botolnya berhenti, air terdorong ke depan memaksa bola pingpong ke belakang. Terus nomor 4, kita balik ke danau. Buat nyari tahu apa perahu layar bisa gerak dengan hembusin angin ke layarnya, kenapa orang nggak pakai kipas besar kayak gini aja untuk ngedorong layarnya? Sama kayak orang di video viral ini yang pakai peniup daun dan ngarahin itu ke payung untuk melaju dengan papan luncur. Ayo kita pikirin dengan peragaan sederhana kipas angin yang dipasang di gerbong kereta ini. Waktu aku nyalain kipasnya dan anginnya ke kanan, keretanya bakal gerak ke arah mana? Tentu aja ke kiri, karena ini sama aja memotong udara dan mendorongnya ke belakang, yang bikin reaksi sama besar dan berlawanan yang ngedorong keretanya ke depan. Sama seperti baling-baling pesawat ngedorong udara ke belakang dan gerakin pesawat ke depan. Sama aja kayak aku berdiri di atas papan luncur dan waktu aku lempar semangka ini ke kiri, semangka ngedorong balik aku dan aku meluncur ke kanan. Nih, jatuh lagi! Sekarang taruh bata di sini biar keretanya mentok, terus tambahin kereta kedua di sini dengan layar. Waktu aku nyalain kipasnya, kereta ini bergerak ke arah mana? Tentu aja ke kanan, karena semua udara yang bergerak cepat mengenai layarnya. Ini sama kayak layarnya dilempari semangka-semangka kecil. Jadi kalau sekarang kita ambil batanya dan kereta ini mau bergerak ke kiri dan yang ini mau gerak ke kanan, apa yang terjadi kalau kita sambungin? Nggak ada, karena ini jadi tarik tambang imbang sempurna, di mana kedua gerbong berusaha bergerak ke arah berlawanan dengan gaya sama besar. Kipas emang bisa ngegerakin perahu ke depan, kalian cuma perlu hilangin layarnya dan arahin ke arah berlawanan. Tapi mending sekalian aja kalian pakai kipas yang sama dan pasang di bawah perahunya, jadi kalian bisa lebih efektif ngedorong air yang lebih berat dibanding udara, yang tentu aja itu adalah fungsi baling-baling perahu. Dan bener aja, waktu aku nyalain di dunia nyata, kalian bisa lihat aku nggak kemana-mana. Jadi kalau kita udah buktiin gagalnya teori hembusin layar sendiri, gimana dengan orang yang naik papan luncur dengan peniup daun dan payung? Aku udah niru peralatannya sama persis dan aku bisa bilang itu memang berhasil. Itu nggak ada hubungannya dengan payung atau peniup daun, tapi itu semua karena papan luncur listrik yang baterainya dipasang tepat di bawah sini, sama kayak yang bisa kalian lihat di beberapa bagian videonya. Sebelum kita bahas 3 fakta terakhir termasuk kejawab apa peragaan turis ini tipuan atau bukan, kalau kalian kayak aku dan kalian suka momen aha waktu belajar sesuatu yang baru, aku punya kabar bagus buat kalian. Biar aku tebak, Crunch Labs? Aku senang kamu bilang gitu, JB. Benar, karena ngemas momen itu adalah alasan kenapa aku bikin Crunch Labs, di mana kalian bisa dapat mainan super seru lewat pos setiap bulan beserta sebuah video di mana aku ajarin kalian semua fisika keren yang bikin mainan itu berfungsi. Maxi nggak mau bilang, tapi dia pernah kerja di NASA dan Apple. Dia salah satu insinyur terbaik yang bisa kalian temuin. Dan dia rancang kotak-kotak ini khusus buat ngajarin yang udah dia pelajari. Ada pistol air bikinan kami yang kalau kalian putar knopnya dan kasih itu ke orang lain, mereka yang akan kena tembak. Itu keren banget. Aku ngerjain kamu beberapa kali pakai kotak ini. Emang. Jadi kalau kalian mau ngerjain Mr. Beast sekaligus ngalamin momen aha yang indah itu, Berhasil. kunjungi crunchlet.com untuk tahu lebih. Yeah. Di urutan nomor 5 adalah fakta paling gila yang aku tahu. Bayangin aku baru aja mengikat tali yang mengelilingi bumi. Tapi aku baru sadar kalau harusnya tali ini dijarakin 1 kaki dari permukaan bumi. Jadi pertanyaannya, berapa panjang tali tambahan yang aku butuhin buat ditambahin ke tali ini? Kalian pasti mikir jumlahnya 2 atau 3 kali lipat. Tapi gimana kalau aku bilang kalian cuma butuh tali tambahan sepanjang ini? Tepatnya 6,28 kaki.
Coba pikirin itu. Keliling bumi adalah 131 juta kaki. Tapi kalian cuma butuh tali sepanjang ini untuk ngangkat semua ini satu kaki dari tanah di sekeliling bumi. Yang lebih gila lagi adalah kalau kalian terapin ini di bola basket, jumlah tali tambahannya sama persis. Hitungan matematikanya cuma aljabar kelas 2 SMP yang mudah. Kalian bisa lihat karena radiusnya bisa ditiadakan, berapapun ukuran lingkaran kalian, hasilnya selalu 2pi atau sekitar 6,28 kaki tali tambahan. Kalau kalian malas ngitung, tenang aja. Karena kalau kita anggap bumi berbentuk persegi, langsung terlihat jelas kenapa ukuran bendanya nggak penting. Kalau ini tali awalku, kemudian aku kasih jarak 1 kaki dari tanah, kalian bisa lihat di setiap sudut aku hanya perlu nambah 2 kaki. Totalnya 8 kaki. Dan sama kayak bola basket, jawabannya tetap